Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa pokok warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Naomi Widya Atmaja pada hari Sabtu 3 Desember yang lalu. Ibu Naomi adalah mama dari Ibu Eni Idawati, Bapak Budianto Wijoyo, dan oma dari Bapak Marco Wijoyo, Ibu Lina, serta Bapak Edric Wijoyo dan Ibu Lisa Kristina yang merupakan anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 7 Desember di pemakaman Darsalam Kudus. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Akan ada peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas dua pasangan. Yang pertama Saudara Philander, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Astrid Asklarisa Susanto pada hari ini di Gereja Katedral Bogor. Kemudian Saudara Farel Rinaldo, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudara Hiliani minggu depan hari Sabtu 17 Desember di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Ada aksi Natal Komisi Remaja dan Pemuda yang nantinya akan diberikan kepada Yayasan El Safan dalam bentuk produk kebutuhan pokok. Bisa dikumpulkan sampai hari ini karena akan diserahkan di dalam minggu depan. Produknya bisa berupa produk bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, biskuit, dan sabun yang dikumpulkan di bawah ada Dropbox, atau juga dapat berupa dana yang bisa diserahkan secara langsung tunai maupun dengan transfer dengan kode 25 di belakang nominalnya. Malam puji dan sabda akan diselenggarakan pada hari Kamis ini tanggal 15 Desember pukul 19.30 di sini GKI Gading Indah. Temanya bijaksana dalam penantian dipimpin oleh Ibu Tea. Kemudian kita bersyukur pada Tuhan bahwa proses tahap perkenalan Saudari Ana Nur Aini SSI Teologi sebagai calon pendeta dengan basis pelayanan di GKI Gading Indah telah berjalan baik. Tahap perkenalan tersebut telah berlangsung selama 6 bulan sampai bulan November yang lalu. Dan untuk menindaklanjutinya, Majelis Jemaat dan tim pembimbing telah melakukan evaluasi bagi tahap perkenalan berdasarkan tata laksana pasal 110. Dan dalam persidangan Majelis Jemaat tanggal 20 November 2022, Majelis Jemaat mengambil keputusan untuk melanjutkan proses pencalonan Saudari Ana sebagai calon pendeta dengan memasuki tahap orientasi, di mana calon akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua yang bersifat khusus. Oleh karena itu, berdasarkan tata laksana 111, GKI Gading Indah mewartakan rencana orientasi calon pendeta atas diri Saudari Ana Nuraini SSI Teologi, asal jemaat GKI Pondok Indah, dan apabila ada saudara-saudari yang belum dapat memberikan dukungannya, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Alkitab dan Tata Gereja GKI, maka keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat hari ini, Minggu 11 Desember 2022, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka proses calon pendeta akan ditempuh ke dalam tahap berikutnya. Mari kita dukung bersama dalam doa. Akan ada bina pranikah. GKI Klasis Jakarta Timur dan GKI Cikarang mengadakan bina pranikah pada hari Sabtu 21 dan 28 Januari 2023 online melalui Zoom meeting. Dan pendaftarannya paling lambat 10 Januari 2023. Selain aksi Natal Remaja dan Pemuda tadi, GKI Gading Indah juga memiliki aksi Natal untuk umum. Dalam merayakan Advent, kita diajak berbagi pengharapan. Dan aksi tahun ini akan ditujukan untuk pembangunan fasilitas pelatihan bagi penyandang autisme, agar mereka dapat mandiri dan berdaya guna.
Tempat pelatihannya di bawah naungan Yayasan Atma Brata, Bruder Petrus. Uluran kasih tangan Anda membawa pengharapan untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka. Kita dapat berbagi dengan cara memasukkan ke dalam amplop coklat yang tersedia di bawah untuk nanti dimasukkan ke dalam lumbung persembahan, atau transfer dengan kode 24. Jadi kalau yang tadi untuk remaja pemuda kodenya 25, yang untuk umum ke Yayasan Atma Brata ini kodenya 24. Dan dibuka sampai tanggal 25 Desember sampai hari Natal nanti. Dalam situasi peningkatan penularan COVID saat ini, Majelis Jemaat terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan, memakai masker saat ibadah, dan ketika berada di luar rumah rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak. Kontak center GKI-GI dapat dilihat di warta jemaat. Bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan liturgi cetak dan jika membutuhkan bisa scan QR Code yang di sebelah kanan di bangku di depan Bapak Ibu. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini temanya menanti Tuhan tanpa ragu, akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Datanglah Tuhan Yesus, terang dan keselamatan kami. Biarlah kami selalu berjalan dalam terang-Mu, yang melepaskan kami dari kuasa seteru dan derita. Terpuji Allahku di
Doakan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Serta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat kekasih Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga dihayati sebagai Minggu Gaudet, Minggu Sukacita. Ini hendak mengekspresikan keyakinan kita bahwa meskipun kita menghadapi aneka pergumulan, tantangan, bahkan tekanan dan ancaman dalam dunia ini, kita tidak ragu melangkah. Kegembiraan kita pun tak dapat dirampas oleh semua itu. Sebab kita yakin bahwa Tuhan akan menolong dan membebaskan kita. Pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa di sana-sini kita terkadang ragu atas pertolongan Tuhan karena derita mendera sedemikian hebatnya. Bahkan ketika yang kita harapkan, yang kita percaya berbeda dari yang kita alami, kita pun tak berubah kecewa. Sebab kita yakin bahwa Tuhan pasti menepati janjinya untuk menolong dan membebaskan kita. Ketika ragu kita alami, mari datang kepada Tuhan, berbicara kepadanya seperti yang dilakukan oleh Yohanes Sang Pembaptis, dan menyadari bahwa tak semestinya kita ragu pada Tuhan. Mari memohon ampun kepadanya. Bapa yang penuh rahmat, kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Ketika pergumulan, tantangan, tekanan dan ancaman melanda sedemikian hebatnya, kami terkadang meragukan kuasa dan hadir-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, berikan kami ketekunan dan kesabaran untuk tetap meyakini bahwa Engkau terus hadir dan berkarya dalam hidup kami. Karuniakan kami keyakinan bahwa melalui aneka pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, Engkau mencipta kehidupan yang lebih baik bagi kami, sehingga melaluinya sukacita boleh terus meluap dari dalam hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Yesus Tuhan
dengarkanlah berita anugerah sebagaimana terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarku. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kami persilahkan vokal grup Elsafan untuk maju ke depan dan mempersembahkan pujian. Silakan. Ya, puji nama Tuhan, kami bersyukur dari Yayasan Elsafan boleh kembali diberikan kesempatan untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari ini. Dan kami berterima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian, biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua dan nama Tuhan dimuliakan. One day at a time.
Lord, for my sake, teach me today, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking for you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking for you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow will never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Aku tahu hari esok, namun langkahku tetap ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tenang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Aku takkan hari esok, namun langkahku tetap, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman dari Elsafan yang sudah mempergunakan talenta mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan hidup teman-teman di Elsafan. Sebelum kita melanjutkan dengan pemberitaan firman, ada sebuah tayangan dari panitia Natal yang akan disampaikan buat kita semua. Halo GKI Gading Indah, selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Hari ini kita akan mengolah hasil panen kita dan kita akan memasak sup ayam bawang putih. Dan nantinya akan kita sajikan dengan microgreens bayam yang sudah kita tanam sebelumnya. Resep ini adalah salah satu resep saya yang mudah sekali untuk dibuat. Hanya terdiri dari 2 bahan utama, yaitu bawang putih dan ayam. Pertama-tama, kita kupas bawang putih. Di sini saya menggunakan jenis bawang putih cutting karena memiliki aroma yang lebih harum dan rasa yang lebih kuat. Setelah dikupas, potong 2 bawang putih, lalu sisihkan. Panaskan panci, lalu tambahkan minyak. Setelah minyak mulai panas, masukkan bawang putih. Tumis bawang putih dengan api sedang hingga berwarna kecoklatan. Lalu sisihkan. Dengan menggunakan panci yang sama, tambahkan sedikit minyak, lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi. Lalu tumis hingga ayam berwarna kecoklatan. Lalu sisihkan. Dengan menggunakan api kecil, masukkan Shaoxing rice wine atau angcu, lalu masak sebentar untuk membuang kadar alkoholnya. Masukkan ayam,
bawang putih, dan air. Untuk air, bisa diganti dengan kaldu ayam atau kaldu sayuran. Setelah semua bahan masuk, masak dengan api besar hingga air mulai mendidih. Setelah itu, kecilkan api, lalu masak dengan api kecil selama 15-20 menit. Selama proses memasak, saring dan ambil buih-buih yang naik ke permukaan agar sup lebih jernih. Setelah matang, bumbui sup dengan garam, lada putih, dan kecap asin sesuai dengan selera. Microgreens bayam dalam masakan ini akan menambahkan tekstur dan rasa yang lebih fresh saat kita menyantap sup ini. Ini bukan cuman video masak ya, kita tidak berubah jadi acara kuliner, tapi itu ada kaitannya dengan aksi Advent yang sudah dimulai dari minggu pertama ya. Kita diajak menanam sayur yang kemudian dimasak di sini ya. Tapi seperti tema kita hari ini, kadang-kadang pengharapan kita tidak terwujud. Saya harus mengakui sayur yang ditanam di rumah saya kering, saudara-saudara. Udah gitu kemarin kesenggol, tumpah kayaknya itu tempatnya. Karena itu mari kita renungkan tema hari ini dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan mari kita berdoa untuk mempersiapkannya. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami kembali mau belajar dari berita firman Tuhan. Kami mau belajar tentang makna memiliki pengharapan. Sekalipun tidak selalu yang kami harapkan terpenuhi atau terwujud. Karena itu persiapkan kami dengan kuasa Roh Kudus yang akan menerangi mata hati pikiran kami, memampukan kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ.
Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Yakobus 5 ayat 7 sampai 10, demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Umat yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan Injil Matius pasalnya yang ke-11. Matius 11 ayat 2 sampai 11. Matius 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyahkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang pagi ini mengikuti kebaktian masih dengan, kalau istilah orang itu, nyawanya setengah, rada-rada ngantuk ya, karena baru tidur mungkin sekitar tadi pagi jam 4:30 nonton bola. Pak Daniel nonton ya? Oh, saya nonton cuman partai pertama, babak pertama, Maroko lawan Portugal. Sekitar jam 11 saya tidur. Kalau daripada nggak bangun di kebaktian ini kan celaka ya. Ya, jadi banyak mungkin ya orang yang ngantuk-ngantuk gara-gara ngikutin pertandingan terakhir yang kayaknya mungkin lebih seru kali ya. Inggris kalah dari Prancis. Jadi urusan Piala Dunia sepak bola ini mempengaruhi banyak hal, saudara, termasuk gereja. Kemarin saya membaca di koran, ada seorang pastor di Brasil diwawancara
Lalu dia katakan, ya saya sedih sih Brasil kalah. Tapi senang juga. Kenapa? Karena kalau Brasil menang, maju terus sampai final Piala Dunia itu minggu depan, saudara, hari Minggu jam 10 malam di Indonesia. Kalau di Brasil itu masih jam 9 pagi. Bisa-bisa saya mesti batalin misa katanya. Karena pasti semua orang nonton final Piala Dunia kalau Brasil yang masuk final. Jadi ya untung juga sih Brasil kalah katanya. Jadi minggu depan misa tetap berlangsung seperti rencana katanya. Dan mungkin Anda ada yang dapat kali ya di sosmed kan Bapak Ibu kan senang ya forward gitu ya. Sampai ada beberapa, saya ketemu dalam dua kebaktian gereja di Indonesia, itu yang ada di sosmed, yang nggak ada mungkin lebih banyak, sampai ikut mendoakan tim yang bertanding di Piala Dunia. Coba bayangin, bukan tim Indonesia yang main, didoain di kebaktian. Yang satu mendoakan Belanda, puji Tuhan Belanda menang, kami berdoa di pertandingan berikutnya supaya Belanda tetap menang. Menang apa kalah? Kalah. Yang berikut ini yang lebih lucu, berdoa mendoakan Inggris, doanya detail banget saudara. Kami berdoa buat Jordan Pickford itu kipernya Inggris, supaya bisa dengan lincah menangkis bola-bola ke gawangnya. Kami berdoa buat Harry Maguire itu pemain belakangnya Inggris, supaya tidak melakukan kesalahan dalam menjaga gawang. Kami berdoa buat trio penyerang Inggris, disebutin satu-satu saudara aja. Sterling, Kane, satu lagi saya lupa, supaya bisa mencetak gol. Hasilnya tadi pagi Inggris kalah. Ya. Jadi Anda jangan takut, nanti di doa syafaat saya tidak akan berdoa buat tim di Piala Dunia. Bukan apa-apa saudara, tim saya udah pulang duluan minggu lalu. Ya, belum didoain udah pulang, kurang ajar memang itu. Mengecewakan, saya harus nunggu lagi 4 tahun lagi. Jadi bayangkan kekecewanya saudara ya. Untung loh, ini untung. Kita harus berbangga. Indonesia tidak pernah kecewa seperti negara-negara itu. Kenapa? Karena negara kita tidak ikut Piala Dunia, ya. Jadi jangan takut. Bayangkan, orang-orang yang sudah berharap begitu rupa timnya menang kalah. Betapa kecewanya. Harapan mereka itu pupus. Saya bayangkan waktu Brasil bertanding lawan Kroasia itu kemarin kalau nggak salah ya, hari Jumat pagi ya, Sabtu pagi, itu 200 juta rakyat Brasil berdoa enggak? Berdoa, mayoritas Brasil kan Katolik dan Pentakosta, pasti berdoa. Orang Kroasia kira-kira 3,9 juta berdoa enggak? Berdoa, mayoritas orang Kroasia itu Kristen Ortodoks. Sini doa minta menang, sono doa minta menang. Tuhan bingung di atas. Ya udah terserahlah, bola bundar siapalah yang bisa menang. Suka-sukanya saja. Bayangkan betapa kecewanya mereka waktu tim kesayangannya kalah. Kalau Anda mengenal atau sedikit tahu tentang bola, Anda bisa merasakan kekecewaan. Orang bisa sampai menangis. Berhari-hari hidup itu terasa hampa ya. Saya ingat tahun 98 saya punya seorang teman, ayahnya itu penggemar tim Jerman sama kayak saya. Ayahnya penatua, Jerman main hari Sabtu malam, kalah, hari Minggu dia tidak ke gereja. Saya tanya ke teman saya ini, mana papamu? Masih bersedih di rumah, katanya begitu. Yang tahun ini saya nggak tahu ya, apakah si om itu masih bersedih atau enggak, mungkin juga udah nggak peduli barangkali. Dan tentunya bukan cuma soal sepak bola, saudara. Kalau Anda nggak suka sepak bola nggak masalah. Dalam banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, memang tidak selalu bisa terjadi atau terwujud. Dan karenanya kita bisa jadi ragu-ragu untuk berharap, kita bisa menjadi kecewa ketika pengharapan kita tidak terwujud. Jangankan kita, saudara. Dalam teks yang kita baca hari ini dari Injil Matius, ada satu orang yang diceritakan memiliki kekecewaan atau keraguan-raguan paling tidak.
yang sangat besar. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Yang lebih menarik, kepada siapa Yohanes Pembaptis kecewa? Kepada Raja Herodes yang memenjarakannya? Tidak. Kepada siapa Yohanes Pembaptis jadi ragu-ragu dan kecewa? Kepada Yesus. Dan ini kan aneh, karena Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang bisa dikatakan kalau kita membaca dalam kitab Injil, dia yang mengangkat Yesus ini dari orang yang tidak dikenal, dia yang memproklamirkan, menunjuknya inilah yang kita nantikan, inilah anak domba Allah, inilah dia yang kata Yohanes sendiri membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Padahal Yohanes pada saat itu adalah nabi yang seorang tokoh atau bisa dikatakan nabi yang paling populer di Yehuda. Tapi dia katakan dia ini membuka tali kasutnya, tali sendalnya pun aku tidak layak. Lalu kenapa Yohanes sampai begitu ragu dan kecewa dengan Yesus? Sampai dari balik jeruji penjara, dia kirim murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Pertanyaan tapi juga sebetulnya sebuah sarkasme. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Kira-kira kalau dibahasakan bahasa kita sekarang, kamu ini benar-benar Mesias yang dijanjikan Tuhan itu kah? Atau bukan? Dan kami harus tunggu lagi. Kenapa begitu, saudara? Nah, rupanya kalau kita baca dalam Matius pasal 3, Matius 3 ayat 11 sampai 12, Yohanes itu punya sebuah persepsi tentang seperti apa sang Mesias itu. Dikatakan di situ, Yohanes 3 ayat 11 sampai 12, aku ya Yohanes membaptis kamu orang banyak dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan. Itu gambaran Yohanes tentang sang Mesias itu. Kalau Yohanes itu mengajak orang bertobat, dibaptis, ini ritus Yahudi, ritus purifikasi, penyucian dengan air, maka dia bayangkan sang Mesias itu nanti akan datang. Kalau Yohanes membaptis dengan air, sang Mesias itu akan membaptis dengan roh dan dengan api. Dia akan membersihkan, menyucikan, memisahkan mana pendosa, mana orang benar. Pendosa itu akan dibakar dengan api yang tak berkesudahan. Ya sebut saja api neraka lah begitu. Dan akan membersihkan dunia ini. Hingga ketika Yohanes dari balik penjara mendengar apa yang Yesus lakukan, kira-kira terwujud enggak yang dia bayangkan? Tidak. Jangankan membaptis dengan roh dan api, Yesus tidak membaptiskan orang satupun. Saudara, kalau Anda baca dalam kitab-kitab Injil, malah murid-muridnya membaptis orang. Dia tidak membawa penghukuman kekal bagi para pendosa, tetapi justru Yesus merangkul para pendosa itu. Dia menerima orang-orang yang dianggap berdosa. Karena itu Yohanes mengirim murid-muridnya bertanya tapi juga menggugat, benar enggak sih engkau Mesias? Jangan-jangan kami salah. Menariknya apa jawaban Yesus, saudara? Kalau kita melihat dalam bacaan kita di ayat 6, Yesus menjawab, ayat 4 sampai 5, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan,
dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau kita membaca Injil Matius mulai dari pasal 5 sampai 9, itu yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tapi kalau kita mengingat lagi bacaan kita yang pertama hari ini, dari Yesaya 35 sampai ayat 1 sampai 10, itu juga hal-hal yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang keselamatan Israel. Jadi buat Yesus yang ia lakukan memang mewujudkan apa yang dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama. Betul, itu tidak sesuai dengan persepsi Yohanes. Tetapi inilah yang harus ia kerjakan. Yesus memang bukan Mesias yang dibayangkan seperti yang dibayangkan Yohanes. Tapi Yesus adalah Mesias yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh firman Allah. Maka kemudian Yesus melanjutkan di ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus mau mengajak Yohanes, murid-muridnya, tetapi juga pembaca Injil Matius pada saat itu, dan kita semua saat ini, untuk tidak mudah kecewa, ragu akan pengharapan kita kepada Tuhan, dan tetap mempercayakan diri kita kepadanya. Karena apa yang Tuhan nyatakan, lakukan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita harapkan, tapi itulah yang justru menyatakan kasih, kemuliaan, dan keselamatan dari Allah. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya jalannya sendiri. Tuhan punya caranya sendiri dalam berkarya menyatakan kasih dan anugerahnya. Jalan Tuhan, cara Tuhan bisa sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan, apalagi apa yang kita inginkan. Seperti Yohanes yang membayangkan Tuhan akan datang untuk membawa penghukuman, tapi justru ia datang membawa keselamatan, pemulihan, dan bela rasa. Kita tidak dapat dan tidak mungkin membatasi karya Tuhan. Yang kedua, dalam hidup sangat mungkin kita ragu dan kecewa karena apa yang kita harapkan tidak terwujud. Mulai dari hal-hal yang tadilah ya, buat kita sepele lah itu. Siapa yang bakal menang Piala Dunia ya? Orang negara kita aja nggak ikut kok. Sangat mungkin apa yang kita harapkan tidak terwujud. Sampai soal-soal yang memang buat kita sangat penting. Mengenai kesehatan, kalau kita atau orang yang kita kasih sakit. Atau mengenai pergumulan keluarga kita. Atau mungkin soal pasangan hidup, apapun itu. Sangat mungkin. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak terjadi. Sekalipun kita berdoa, memintanya. Dan kita harus berdoa, memohon, meminta apa yang kita harapkan. Tetapi kita juga harus selalu memiliki hati yang terbuka. Kalau Tuhan mau bekerja dengan cara yang lain, dengan hasil yang berbeda dari yang kita minta, dari yang kita harapkan. Karena kalau yang kita minta, kita harapkan tidak terjadi, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan berarti Tuhan tidak hadir dan menjawab doa kita. Tetapi bahwa Dia memiliki rencana dan jalannya yang mungkin saat ini belum kita mengerti. Dan sekalipun tidak mudah bagi kita untuk menerimanya, kita diajak untuk belajar, memahami dan menerimanya. Seperti pastor di Brasil tadi. Ketika jutaan orang bersedih, dia masih punya pengharapan. Minggu depan misa kebaktian tetap bisa berjalan sebagaimana adanya.
Maka biarlah kita selalu mengingat apa yang Tuhan katakan di ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan beserta kita selalu. Amin. Baik, pertama-tama tentu saya terima kasih kepada GKI Gading Indah yang hadir di Atma Brata, dan saya Bruder Petrus Partono PSS diminta oleh gereja menjadi penanggung jawab Atma Brata. Karya Atma Brata sendiri karya milik Gereja Paroki Salib Suci yang bergerak di berbagai bidang. Ada bidang pendidikan, bidang sosial, kemanusiaan, dan juga bidang kesehatan kami ada di Atma Brata. Jadi kami punya rumah lansia, kami punya sekolah, kami punya klinik, kami punya rumah penanganan mereka yang hamil tanpa family. Kami juga punya penanganan untuk masyarakat-masyarakat dengan program-program untuk masyarakat, misalnya bedah rumah, pendampingan dan juga kunjungan-kunjungan kepada mereka yang sakit dan yang membutuhkan perhatian dari kita semua. Jadi saya kenal Bu Susan itu tidak sengaja, saya juga tidak tahu, tiba-tiba ada orang, salah satu donatur Atma Brata itu yang memperhatikan kita, itu mengatakan, Bruder, saya punya teman namanya Bu Susan, itu punya perhatian untuk anak yang mengalami autis dan tidak mendapat perhatian, apa Bruder mau ketemu sama dia? Lalu saya diajak oleh salah satu orang ini pergi ke tempat pelayanan Ibu Susan atau sekolah Ibu Susan itu, lalu terjadi komunikasi, ngobrol-ngobrol. Dia bilang ingin memiliki satu tempat workshop bagi anak-anak yang autis. Saat tadi bilang Atma Brata itu bergerak di banyak bidang. Kesehatan kami punya klinik 5.000 untuk orang kecil, rumah lansia untuk mereka yang tidak punya family tapi sudah lansia tidak terurus. Kami punya sekolah sosial yang bayarnya 5.000. Karena ini di bidang sosial, ketika Bu Susan punya niat itu, oke, saya punya satu tanah kecil Bu Susan, 150 meter rencana saya bangun untuk warung Vincenzian. Tapi kalau Bu Susan mau, oke, saya akan bangun satu rumah untuk mereka yang autis itu. Maka lalu perjumpaan itu, Bu Susan membawa Ibu Pendeta hadir di Atma Brata, ngobrol sama saya. Ternyata saya sudah mulai dulu. Jadi ketika Bu Susan punya ide, saya mulai bangun ini, 2 lantai ini. Saya bilang ini bisa jadi workshopnya anak-anak yang autis. Kalau nanti Bu Susan memang mau, terjadi kolaborasi saya, Bu Susan dan orang yang punya hati, mulai membuat tempat workshop anak-anak autis ini. Jadi perjumpaannya dalam tanda kutip, saya tidak tahu, tidak sengaja, hanya karena dikenalin, punya misi visi yang sama. Jadi Atma Brata ini selalu ambil bagian untuk mereka yang tidak mendapat perhatian. Kami juga sedang membangun satu rumah, namanya rumah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, 1.600 meter dan satu rumah duka yang ada di situ. Jadi kami selama ada dibutuhkan, mereka membutuhkan perhatian, siapapun mereka kami ambil bagian. Ketika Bu Susan punya keinginan untuk itu dan kami juga punya hati, mari kita ambil tindakan untuk membangun rumah workshop bagi mereka yang autis itu. Jadi perkenalan ini mungkin rencana Allah. Saya tidak tahu Allah punya rencana, dipertemukan satu visi, satu misi, mari kita melakukan tindakan yang sama untuk mengangkat martabat manusia, khususnya mereka yang membutuhkan, teristimewa mereka yang mengalami autis dan belum mendapatkan penanganan itu. Nanti rumah untuk workshop yang autis. Ini kan bisa kalau di bawah, ini katakan 7 kali 9. Ini bisa katakan 8 orang, 2 lantai 16 orang. Dalam satu kelas 16 orang, kalau kita bisa latih 1 tahun mereka siap ke masyarakat, tentu menolong banyak orang. Orang-orang yang kurang mendapat perhatian. Januari rumah sudah jadi, kalau sudah jadi, itu mau bikin apa aja kan bisa. Ketika rumah sudah jadi,
Bu Susan sama kita bisa komunikasi membangun, mari. Ada yang autis mulai kita latih, mau 1, mau 2, karena satu kehidupan pun sama dengan seluruh dunia. Jadi ketika bisa nunggu 1 autis, 2 autis, 3 autis, bisa semakin banyak autis, tentu bisa memberi harapan banyak. Atma Brata ini karya kerasulan paroki sosial, tapi seluruh karyawan Atma Brata mendapat haknya, mendapat nilainya dari apa yang dikerjakan dengan uang saku yang saya bisa bilang adalah UMR. Tentu operasional dibutuhkan untuk pelayanan-pelayanan khususnya untuk mereka yang autis ini nanti. Tentu peran serta banyak orang, peran serta pribadi-pribadi, instansi-instansi, dan tentu gereja yang juga punya misi menyelamatkan banyak jiwa, tentu juga diharapkan ambil bagian dalam karya-karya seperti ini. Kami Katolik, khususan orang GKI, terjadi kolaborasi, tidak lagi memandang perbedaan, tetapi memandang satu tujuan, mengangkat martabat mereka yang membutuhkan tanpa memandang agama dan latar belakang segala macam. Dan ini panggilan semua orang, dan mungkin kebetulan hanya saya sama Bu Susan ketemu Yu punya pendeta, lalu bersama Yu membuat visi untuk membangun rumah ini. Untuk membangun hidup orang lain, membangun partisipasi, terlibat dalam karya kemanusiaan dimanapun juga, wajah gereja harus hadir dalam diri orang miskin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kembali kami diingatkan akan karya keselamatan-Mu yang melampaui kemampuan kami untuk memahaminya. Karena itu biarlah kami selalu membuka hati kami untuk karya Tuhan, agar kami tidak mudah kecewa atau ragu akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang melampaui apa yang bisa dipikirkan manusia. Dan biarlah kami juga turut ambil bagian dalam menyatakan kasih Tuhan itu lewat hidup kami pribadi, keluarga, tapi juga gereja. Biarlah dengan apa yang kami kerjakan bersama sebagai gereja-Mu, kami boleh menyatakan kasih Tuhan yang membawa damai sejahtera, membawa shalom yang sejati dalam hidup manusia. Saya berdoa untuk berbagai persiapan Natal yang berlangsung di gereja kami, untuk persiapan untuk aksi Advent, untuk mendukung pembangunan tempat latihan kerja bagi mereka yang mengalami disabilitas, autisme. Tuhan yang berikan kepada kami semua hikmat dan sukacita untuk mendukung rencana ini. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tengah berusaha berpulih dari pandemi. Kami berdoa bagi berbagai upaya penanganan COVID-19, pelaksanaan vaksin booster di berbagai tempat, termasuk di klinik Kiria Kasih Indah. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang masih dirawat di rumah atau di rumah sakit karena terpapar COVID-19.
biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap upaya tersebut. Kami juga mau berdoa bagi mereka-mereka yang terdampak karena bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Cianjur. Mereka yang kehilangan tempat tinggal, usaha, bahkan orang-orang yang mereka kasihi. Berikan penghiburan, kekuatan, pulihkan mereka yang mengalami trauma, sehingga mereka bisa melihat hari depan dengan tetap berpengharapan. Kami berdoa untuk setiap orang, kelompok, organisasi yang terlibat dalam upaya menolong, meringankan derita saudara-saudara kami ini, secara khusus untuk rencana bakti sosial yang akan diadakan oleh beberapa pihak termasuk oleh Klinik Gereja Kasih Indah pada tanggal 12 sampai 13 Desember. Biarlah menjadi berkat bagi mereka yang dilayani. Kami bersyukur juga pada pagi ini sudah hadir bersama kami teman-teman kami dari Yayasan El Safan. Tuhan yang memakai mereka dengan segala talenta dan keberadaan mereka. Mereka berharga di mata Tuhan dan mereka Tuhan kasih selalu. Karena itu Tuhan yang pelihara hidup mereka. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka Tuhan hadirkan. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga kami dengan berbagai pergumulannya. Kami berdoa bagi mereka yang tengah bergumul dengan kondisi fisik karena berbagai sakit, kelemahan fisik karena usia. Biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang kuatkan juga keluarga yang mendampingi. Kami mau berserah padamu ya Tuhan, untuk hidup kami saat ini, hari ini, sampai kapanpun juga, karena kami sadar, karena kami tahu ketika pengharapan kami melemah, ketika keraguan-raguan muncul, Engkau selalu hadir dan menguatkan kami. Kami mohonkan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama lewat lagu yang akan kami nyanyikan berikut. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam keyakinan atas anugerah Allah yang terus melimpah, mari dengan penuh sukacita kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang dicatat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ungkapan syukur kita dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan amplop dimasukkan ke lumbung persembahan. Yang kedua dengan cara transfer ke rekening yang QR code-nya juga ada di bangku depan Bapak Ibu. Atau dengan transfer ke rekening BCA 0948 488 488. Kita
Kita nyanyikan PKJ 146 ayat 1 sampai 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan surau, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih-Mu yang membawa sukacita untuk hidup kami. Dengan penuh rasa syukur kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola gereja dan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa keselamatan-Mu nyata dan pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Umat kekasih Kristus, meskipun banyak keterbatasan yang kita alami dalam keseharian kita sebagai dampak dari pandemi dan krisis global saat ini, jangan pernah meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan Yesus yang juga lahir dalam keterbatasan akan tetap hadir dan berkarya dalam hidup kita untuk mencipta kehidupan yang lebih baik. Sebab Tuhan telah berkarya di tempat yang hina, memakai palungan sebagai tahtanya. Di dalam keterbatasan lahirlah penebus.
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Sang Bapa memenuhi kebutuhanmu sehingga hatimu terus berlimpah sukacita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sehingga engkau tidak meragukan kehadirannya. Kiranya Roh Kudus memelihara imanmu sehingga mampu menghadapi tantangan kehidupan. Maranatha. Amin.